Bab 49 Bepergian bersama. Cui Chan tidak terkejut dengan jawaban ini, dan berkata dengan sabar, aku tahu kau punya beberapa keraguan terhadapku dan mengira bahwa aku menyembunyikan motif tersembunyi, tapi kau bisa mengamatiku sebentar sebelum kau memutuskan apakah kau ingin menerimaku sebagai murid pertamamu. Saat ini, tingkat kultivasiku tidak istimewa, tapi aku punya banyak sekali pengetahuan dan pengalaman, dan aku tahu adat istiadat dan tradisi bangsa Sui besar seperti punggung tanganku sendiri, jadi jika aku menemanimu dalam perjalananmu ke bangsa Sui besar, itu akan sangat berarti. Cui Chan dapat melihat bahwa Chen Pingan masih sama sekali tidak tergerak, tetapi dia tidak patah semangat oleh hal ini, dan dia melanjutkan, yakinlah, aku tidak datang ke sini dengan tangan kosong hanya untuk memintamu menerimaku sebagai muridmu. Sebagai gantinya, aku telah menyiapkan satu set hadiah yang sangat berharga untukmu, salah satunya adalah salinan dari album binatang dan roh yang terberkati, yang merupakan sesuatu yang hampir dimiliki oleh setiap kultivator keliling dari 5 tingkatan tengah. Selain itu, salinan milikku bahkan lebih berharga karena secara alami mengandung 5 atau 6 jenis roh. Cui Chan menghitung hadiahnya satu persatu dengan jarinya sambil melanjutkan, ada juga satu set 4 harta karun untuk dipelajari, yang salah satu kuasnya berisi ikan pemakan tinta. Terlepas dari apakah Anda memutuskan untuk menulis atau melukis menggunakan kuas, setelah selesai, Anda tidak perlu mencuci kuas karena ikan pemakan tinta akan melahap semua tinta. Bukankah itu menakjubkan? Tentunya Anda harus setuju bahwa ini adalah alat yang luar biasa bagi setiap sarjana. Mengenai tintanya, tinta ini terdiri dari 3 kali lipat tinta pinus. Ketuk batang tinta dengan jari-jari Anda, dan akan menghasilkan suara yang menyenangkan seperti gemerisik jarum pinus yang tertiup angin. Bahkan jika Anda hanya menggunakan sedikit tinta untuk menulis sesuatu, wangi tintanya akan tetap bertahan selama bertahun-tahun. Lutut dan sendi kembali muda. Lakukan ini di malam hari. Infanil. Cara mengecilkan prostat dan meningkatkan rahasia pria. Prostanore. Batu tinta itu adalah artefak kuno yang ditinggalkan oleh seorang biksu tua tak bernama dari benua lain, dan disebut kolam pelepasan. Apakah Anda tidak tertarik? Kertas itu adalah lembaran batu emas, sejenis kertas yang digunakan oleh kaisar untuk secara resmi menetapkan dewa gunung dan sungai. Cui Chan menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, hadiah terpenting yang kumiliki untukmu adalah pedang terbang yang setengah mati. Pedang itu ditempa dari bahan yang luar biasa dan sangat tajam. Hal terbaik tentang pedang itu adalah kau tidak perlu memelihara ki pedangnya atau mengembangkan niat pedangnya. Sebaliknya, kau pada dasarnya akan dapat langsung menggunakannya. Saya memperoleh pedang terbang itu secara tidak sengaja, dan itu telah menjadi barang berharga dalam koleksi saya selama bertahun-tahun. Saya belum menyempurnakannya selama ini, bukan karena saya tidak menganggapnya sebagai pedang yang bagus, tetapi karena saya bukan seorang pendekar pedang, jadi akan sangat sia-sia bagi saya untuk menyempurnakan pedang terbang yang begitu bagus. Awalnya, Cui Chan penuh semangat dan antusias, tetapi suaranya semakin pelan saat berbicara. Ia menemukan bahwa Chen Pingan tidak tampak tergoda sedikit pun oleh hadiahnya, sebaliknya, semakin banyak hadiah yang ia sebutkan, semakin tegas pandangan penolakan di mata Chen Pingan. Ekspresi putus asa muncul di wajah Cui Chan saat dia mengatupkan kedua tangannya di depan dada dan bertanya dengan nada memelas, apakah itu masih belum cukup? Aku datang ke sini dengan penuh ketulusan untuk menjadi muridmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bersumpah. Jika aku menyimpan sedikit saja rasa tidak suka padamu, maka biarkan aku disambar petir tepat di tempatku berdiri. Tidak, Chen Pingan menyatakan dengan suara tegas sambil menggelengkan kepalanya. Chen Pingan pertama kali melihat Cui Chan di bengkel pandai besi Tuan Ruan, dan saat itu, ia mengira anak itu adalah pembantu terpelajar Wu Yuan. Selama pertemuan kedua mereka di Gapura, Cui Chan berinisiatif untuk berbicara dengan Chen Pingan, menyebut dirinya sebagai Paman Cui Chan. Dia telah mengungkapkan sejumlah informasi orang dalam yang aneh dan tak dapat dijelaskan kepada Chen Pingan, lalu mengikutinya ke Gang Fas Tanah Liat, tempat dia mencuri syair-syair yang terpampang di gerbang halaman Song Jixin. Berbeda dengan kasus Kai Jinjian, Chen Pingan tidak pernah merasakan niat membunuh dari Cui Chan, tetapi dia juga tidak mempercayai Cui Chan. Dia berharap Cui Chan akan menjauh darinya, dan tidak pernah berpikir bahwa Cui Chan akan mengikutinya sampai ke perbatasan Kekaisaran Li Besar.
Chen Pingan bukanlah orang bodoh, dan dia tahu bahwa niat Cui Chan jelas tidak murni. Kalau tidak, mengapa dia mengikutinya sampai ke perbatasan dan memberikan begitu banyak hadiah berharga hanya untuk menjadi muridnya? Cui Chan melirik sekilas ke rambut Chen Pingan, hanya untuk menyadari bahwa jepit rambut giok itu telah menghilang. Berdasarkan kesepakatan mereka sebelumnya, lelaki tua itu akan berbicara dengannya tentang Chen Pingan. Paling tidak, lelaki tua itu tidak akan mengungkapkan kepada Chen Pingan fakta bahwa dia adalah guru Kekaisaran Li Agung, dan dia juga tidak akan mengungkap rencana yang telah disusun Cui Chan terhadap Chen Pingan dan Qi Jingchun. Adapun mengapa lelaki tua itu membiarkannya lolos begitu saja dan mengapa dia memutuskan untuk keluar dari hutan kebajikan di saat seperti ini, sementara hasil dari situasi tersebut jelas sudah diputuskan, Cui Chan tidak mau repot-repot mencoba dan menyimpulkan alasan di balik semua ini. Berusaha untuk bersaing dengan seorang sage sejati dalam hal kalkulasi dan deduksi akan menjadi usaha yang sia-sia. Secara khusus, jiwanya terpecah, dan basis kultivasi serta staminanya jauh lebih rendah dari standar mereka sebelumnya. Ia takut jika ia mencapai kedalaman tertentu dalam deduksinya, ia tanpa sengaja akan melanggar aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh orang tua itu dan berubah menjadi seonggok orang cacat mental, persis seperti nasib yang telah menimpa inang asli dari tubuh ini. Chen Pingan, apakah kau tidak bertemu dengan seorang sarjana tua yang memberitahumu tentang situasi di stasiun relay bantal kota Lilin Merah? Tanya Cui Chan. Alis Chen Pingan sedikit berkerut karena bingung. Hanya butuh 3 menit dan Anda akan menjadi orang kaya. Mani amulet. Cui Chan dengan saksama mengamati ekspresi Chen Pingan, dan dia dapat melihat bahwa Chen Pingan tidak berpura-pura bereaksi. Baiklah, kalau begitu, aku harus mengeluarkan kartu trufku, tetapi izinkan aku menjelaskan ini terlebih dahulu, Chen Pingan, aku datang kepadamu dengan segala ketulusan di dunia, tetapi kamu menolakku dengan cara yang begitu kejam, jadi aku memutuskan untuk mengurangi setengah dari hadiahku kepadamu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk berubah pikiran. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan apapun saat ia segera berbalik untuk pergi, dan Cui Chan buru-buru mengeluarkan batu go hitam dari lengan bajunya setelah melihat ini, lalu melemparkannya ke area kosong di sisi jalan resmi. Ini adalah pesan yang ditinggalkan untukmu oleh Pak Tua Yang. Begitu kau menghancurkan batu go itu, kau akan mengetahui tentang kejadian yang menyebabkan ini. Setelah itu, kau harus membantuku membuktikan ketidakbersalahanku dan memberitahu Chen Pingan bahwa aku tidak punya motif tersembunyi. Aku datang ke sini dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi muridnya, dan tujuanku murni dan sungguh-sungguh. Dewa Yin tidak menampakkan dirinya, tetapi batu go hitam yang mampu menyimpan pesan verbal tiba-tiba hancur di udara. Tak lama kemudian, Lin Soyi menghampiri Chen Pingan dengan raut wajah aneh. Chen Pingan pun berbisik, Dewa Yin berkata bahwa Pak Tua yang dari toko obat keluarga yang telah memberitahumu untuk menaruh kepercayaanmu pada Cui Dongshan, dan dia tidak akan berusaha untuk berkomplot melawanmu. Dia berkata bahwa kamu harus memperlakukannya seperti seorang pelayan dan memperlakukannya sesuai keinginanmu dalam perjalanan ke Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung, dan akan sangat disayangkan jika tidak menerima murid bebas seperti ini. Dia juga berkata bahwa mulai sekarang, nasib Cui Dongshan saling terkait dengan nasibmu, dan bahwa keselamatanmu adalah bagian penting dari kelangsungan hidupnya, jadi dia tidak akan berani menyimpan dendam terhadapmu. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, lalu bertanya, siapa mereka? Senyuman muncul di wajah Cui Chan saat dia memperkenalkan, si idiot jangkung itu bernama Yulu, lu seperti keberuntungan, dan gadis kecil berkulit gelap itu bernama Xie, seperti terima kasih. Aku heran siapa yang memberinya nama konyol seperti itu. 1. Cui Chan kemudian memasang ekspresi sedih yang sangat palsu sehingga tidak akan bisa menipu orang buta, dan dia mendesah, keduanya adalah mantan warga Kekaisaran Lu yang jatuh, dan tragedi yang harus mereka tanggung benar-benar membuatku sedih. Xie telah belajar di Akademi Tebing Gunung untuk beberapa waktu di masa lalu, sementara Yulu tidak seberuntung itu. Tidak lama setelah dia meninggalkan kampung halamannya, pertempuran antara Kekaisaran Li Agung dan Kekaisaran Lu dimulai, jadi mereka berdua terpaksa kembali ke rumah. Sekarang kekaisaran mereka telah jatuh, satu-satunya alasan mereka selamat adalah karena mereka adalah siswa Akademi Mountain Cliff. Jika aku tidak membawa mereka ke Akademi Mountain Cliff,
mereka pasti akan binasa di pegunungan di sebelah barat daerah mata air naga milikmu. Mereka akan dipukuli sampai mati oleh dewa gunung yang menganggap mereka sebagai pengganggu, atau mereka akan dipaksa berjuang sendiri di lingkungan pegunungan yang kejam dan mati kelelahan bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Itulah sebabnya mereka sangat berterima kasih padaku dan bersikeras memanggilku Tuan Muda. Aku sudah mencoba memberitahu mereka bahwa itu tidak perlu, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Xie tersenyum sambil menyela, jika kamu merasa terbebani dengan sebutan Tuan Muda, maka aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Untungnya, Yulu tidak berusaha memperburuk keadaan, dia hanya tersenyum sambil berkata, aku sudah terbiasa memanggilmu Tuan Muda, jadi aku akan terus melakukannya. Cui Chan menoleh ke arah Xie sambil tersenyum palsu seraya berkata, terima kasih atas perhatianmu, Xie. Setelah hening sejenak, Lin Souyi tampaknya telah menerima pesan lain dari Dewa Yin, dan dia melanjutkan dengan suara pelan, Pak Tua yang berkata bahwa akan lebih baik bagi kita untuk menerima Yulu dan Xie, dan itu akan menguntungkan kita. Dia berkata bahwa jika kamu benar-benar tidak ingin menerima Cui Dongshan sebagai muridmu, maka kamu dapat menggunakannya sebagai tameng daging. Jika kamu menghadapi bahaya di masa mendatang, kamu bisa menyuruhnya menanggung risiko untukmu. Dia membawa harta karun, jadi dia punya banyak sumber daya yang bisa digunakannya dan bisa menahan banyak hukuman. Cui Chan telah menguping pembicaraan Lin Souyi selama ini, dan dia langsung marah besar setelah mendengar ini. Pak Tua Yang, dasar orang tua tukang tusuk dari belakang. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Chen Pingan tersenyum sambil bertanya dengan suara rendah, jika aku menerima mereka berdua, apakah mereka akan menjadi teman sekolahmu di masa depan? Senyum masam muncul di wajah Lin Souyi saat dia menjawab, mungkin saja. Sejujurnya, baik Li Baoping maupun aku tidak tahu banyak tentang situasi sebenarnya di Mountain Cliff Academy, dan Tuan Ma tidak memberitahu kami apapun selama perjalanan kami keluar kota sebelumnya. Li Huai telah mencuri pandang ke arah Yulu selama ini, dan dia merasa bahwa Yulu adalah seseorang yang bisa diajak bergaul. Paling tidak, dia tampak lebih mudah didekati daripada Li Baoping yang pemarah dan kasar serta Lin Souyi yang dingin dan acuh tak acuh. Yulu membawa beberapa barang bawaan yang berat di punggungnya, dan setelah menyadari tatapan yang diberikan Li Huai kepadanya, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Li Huai sebagai tanggapan. Sementara itu, Li Baoping sesekali melirik Xie, dan mata mereka bertemu lebih dari satu kali. Berbeda sekali dengan saat mereka bertemu dengan pendeta Tao tua yang buta dan murid-muridnya, saat Li Baoping langsung menyukai gadis kecil berwajah bulat dengan nama panggilan Jiwer, Li Baoping tidak bisa memaksakan diri untuk menyukai Xie. Ada senyum di wajah Xie, membuatnya mustahil untuk mengetahui emosinya yang sebenarnya, tetapi dia juga tidak terlalu menyukai Li Baoping. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, jadi permusuhan yang mereka rasakan satu sama lain jelas tidak ada hubungannya dengan akal sehat atau logika. Chen Pingan menoleh ke Cui Chan dan berkata, Yulu dan Xie bisa bergabung dengan kita, tapi kamu tidak bisa. Senyum Cui Chan langsung memudar saat dia bertanya, mengapa? Karena menurutku kamu bukan orang baik, jawab Chen Pingan. Pernyataan Chen Pingan ini agak kekanak-kanakan, tetapi tidak ada yang menganggapnya lucu. Bahkan Li Huai, yang selalu riang dan tidak pernah gentar oleh apapun, bisa merasakan tekanan yang menyesakkan di udara. Yulu menoleh ke belakang, dan menemukan gumpalan debu besar di kejauhan. Bumi bergetar pelan di bawah hentakan kaki kuda, dan tanah tampak seperti petani rendahan yang dicambuk hingga menyerah, hanya bertahan hidup sambil menderita dalam diam. Aura perkasa para prajurit berkuda kekaisaran Li besar menyapu udara, dan meskipun itu hanya satu unit yang terdiri dari 30 hingga 40 pasukan kavaleri ringan, mereka masih memancarkan aura membunuh yang mengancam. Mata Yulu menyipit tanpa sadar saat melihat ini. Sementara itu, Cui Chan mengulurkan kedua tangannya dari balik lengan bajunya, lalu menurunkannya dengan gerakan menenangkan, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang sambil berkata, aku datang ke sini untuk menjadi muridmu karena seorang cendekiawan tua mendesakku untuk melakukannya. Jika kau menolak menerimaku sebagai muridmu, tidak apa-apa. Aku akan menemanimu dalam perjalananmu ke Akademi Mountain Cliff sebagai Tuan Muda Yulu dan Xie, dan kalian semua bisa berpura-pura bahwa aku tidak ada. Bagaimana? Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban.
Selama kamu tidak menggangguku dan berhenti berusaha membuatku menerimamu sebagai muridku, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Cui Chan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika pasukan berkuda itu melesat lewat. Yulu telah mengamati pasukan berkuda itu sepanjang waktu, dan dia telah menundukkan kepalanya sambil mengangkat satu lengan, menggunakan lengan bajunya untuk melindungi dirinya dari debu. Sementara itu, Xie sudah keluar dari jalan resmi. Sayangnya bagi Cui Chan, dia kebetulan mengenakan jubah putih bersih. Saat pasukan kavaleri yang tangguh itu menyerbu, Cui Chan terpaku di tempatnya dengan seluruh tubuhnya tertutup debu. Mulutnya masih terbuka, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Li Huai tidak bisa menahan rasa kasihan pada Cui Chan, dan dia merenung dalam hati, aku mulai merasa sedikit kasihan padanya. Nori. Sementara itu, Chen Pingan menyeka debu dan kotoran dari wajahnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Ruan Qiong, semua kultivator yang bepergian melalui tempat yang dulunya adalah dunia permata kecil dilarang terbang atau bepergian dengan pedang terbang, kecuali mereka memiliki izin tegas dari Istana Kekaisaran Li Agung. Setelah pembunuhan massal yang dilakukan Ruan Qiong sebagai contoh, semua kultivator di Kekaisaran Li Agung telah menerima aturan yang agak tidak masuk akal ini. Liu Baqiao turun dari langit di atas pedang terbangnya di luar Jewel Small World, dan setelah membayar sejumlah uang, ia naik ke salah satu kereta kuda mewah yang disiapkan khusus untuk para pembudidaya di stasiun relay. Ia melakukan perjalanan dengan kereta kuda ke sekolah baru yang didirikan oleh klan Chen dari daerah Ekor Naga, di mana ia bertemu dengan teman baiknya, Chen Songfeng, yang secara pribadi mengajar kelas yang beranggotakan sekitar selusin anak. Begitu melihat Liu Baqiao lewat jendela, Chen Songfeng segera ingin mencari orang lain untuk menggantikannya mengajar kelas tersebut, tetapi Liu Baqiao buru-buru melambaikan tangan, yang menunjukkan bahwa ia senang untuk menunggu. 1 jam kemudian, pelajaran berakhir, dan semua anak membungkuk hormat kepada guru mereka. Setelah itu Chen Songfeng segera keluar dari kelas. Sesampainya di samping Liu Baqiao, dia melirik pedang Liu Baqiao dengan ekspresi penasaran, lalu bertanya, jadi ini pedang jimat di sumur pengunci naga di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Liu Baqiao memutar matanya dengan berlebihan, lalu mengatupkan kedua tangannya di belakang kepalanya sambil mengeluh, itu, Song Changjing, berjanji akan menyimpan pedang jimat itu untuk kucabut begitu aku sampai di ibu kota. Dalam perjalanan ke sana, aku mendengar banyak cerita tentang bagaimana seseorang telah mengambil pedang jimat itu. Aku tidak mempercayai mereka, mengira Song Changjing hanya menyebarkan rumor palsu untuk menenangkan semua orang agar tidak ada yang mencoba mengambil pedang jimat itu sebelum aku sampai di sana, tetapi ketika aku sampai di sana, aku menemukan bahwa pedang itu telah diambil oleh seorang wanita bernama Yang Hua. Liu Baqiao menjadi semakin marah saat berbicara. Saya pergi ke Song Changjing untuk meminta penjelasan, dan coba tebak apa yang terjadi. Yang dia lakukan hanyalah meminta seseorang menyampaikan pesan kepada saya, mengatakan bahwa jika saya menginginkan pedang itu, maka saya harus mencari Yang Hua dan mengambilnya dengan paksa. Tidak pernah dalam hidupku aku melihat seorang Grandmaster tingkat 10 yang tidak tahu malu seperti itu. Setelah itu, aku mengetahui bahwa Yang Hua ini telah menjadi dewi resmi Sungai Jimat Besi di daerah ini. Apa yang bisa kukatakan? Kurasa begitulah hidup. Bab 50 membersihkan debu dari pakaian. Saat Xie kembali ke perkemahan, permainan Lin Souyi dan Azure Maiden telah berakhir. Xie melirik keadaan permainan, lalu dengan cepat kehilangan minat saat dia mendekati api unggun untuk menghangatkan tangannya. Chen Pingan memotong beberapa cabang pohon dan menggunakannya untuk mendirikan 3 tenda sederhana, lalu tiba di samping Li Baoping, yang segera tidur sambil menguap lelah. Dari 2 tenda yang tersisa, 1 tenda digunakan bersama oleh Li Huai dan Lin Souyi, sementara Xie juga memiliki 1 tenda untuk dirinya sendiri. Yulu sering tidur di tempat pengemudi kereta kuda, dan ia bisa menghabiskan malam dengan selimut yang melilit tubuhnya. Tentu saja, pada sebagian besar malam, mereka dapat menemukan tempat untuk menginap, seperti penginapan atau kuil di hutan. Suatu malam yang berangin, mereka menemukan sebuah rumah mewah berkat cahaya lentera yang samar-samar di malam hari,
dan pemilik rumah itu adalah mantan Menteri Kementerian Pendapatan. Ia adalah seorang lelaki tua yang membangun rumah ini untuk tinggal di pegunungan setelah pensiun, dan ia sangat ramah. Dia sangat gembira telah melihat Li Baoping dan anak-anak lainnya yang sedang dalam perjalanan mencari pendidikan. Bahkan setelah dia mengetahui bahwa mereka berasal dari Kekaisaran Li Besar, yang secara teknis merupakan musuh negara Sui Besar, dia tetap memperlakukan semua orang dengan keramah tamahan yang hangat. Dalam hal menyiapkan makanan dan minuman, ia benar-benar mematuhi ajaran bijak untuk menggunakan bahan-bahan terbaik yang disiapkan dengan cermat semaksimal mungkin, dan itu benar-benar merupakan pengalaman yang membuka mata bagi Chen Pingan dan kelompok orang desa kecilnya. Orang tua itu menjadi sangat sayang kepada Li Baoping dan Yulu, dan setelah mengetahui bahwa Li Baoping suka membaca jurnal perjalanan, dia tidak hanya memberinya beberapa jurnal perjalanan dari koleksi pribadinya, dia juga bersikeras membawa Chen Pingan dan kelompoknya ke lokasi pemandangan terdekat, yang ternyata adalah tebing yang sangat terkenal di daerah itu, yang berdiri di tepi sungai. Permukaan tebing itu sehalus cermin, dan ada ukiran-ukiran kuno di tebing itu yang telah ada di sana selama bertahun-tahun. Tulisan yang terukir di tebing itu belum pernah terlihat di tempat lain, dan sangat sulit dibaca. Sepanjang sejarah, banyak sekali cendekiawan yang telah mengunjungi tebing tersebut hanya untuk dapat melihat ukiran-ukiran tersebut. Gosok-gosokan ukiran tersebut tersebar luas di seluruh negara Yellow Court dan negara Great Sui. Namun, hingga kini, tidak seorang pun mampu memahami makna sebenarnya dari teks tersebut. Setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri tentang apa maksud teks itu, tetapi tidak ada konsensus yang dapat disepakati. Saat itu, Cui Chan hanya melirik tebing dari jauh sebelum menyatakan bahwa ukiran tersebut dibuat oleh Dewa Petir Surgawi, dan berisi peringatan dari Kaisar Surgawi kepada seekor naga banjir. Orang tua itu langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, jelas tidak menganggap serius Cui Chan. Banyak sekali cendekiawan di masa lalu telah berusaha keras untuk mencoba dan menguraikan teks yang terukir di tebing itu, namun tidak seorang pun dari mereka yang berani menyatakan bahwa mereka mengetahui makna teks itu, jadi tidak mengherankan jika orang tua itu tidak akan menganggap serius ucapan santai dari seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Setelah meninggalkan tanah milik mantan menteri itu, Chen Pingan memperhatikan bahwa setiap kali dia menyiapkan makanan bagi semua orang menggunakan tungku tanah liat yang dia buat di alam liar, mereka selalu menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Khususnya, pada suatu kesempatan, Li Baoping tiba-tiba berkata, "Paman muda, masakanmu benar-benar lezat. Aku tidak berbohong padamu, masakanmu sama lezatnya dengan masakan yang kita makan di rumah Menteri Ma." Li Huai juga merasa sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke tenda setelah memberitahu Lin Souyi. Namun, Lin Souyi masih tidak berniat tidur, dan dia terus bermain Go dengan Azure Maiden. Setelah permainan mereka berakhir, Lin Souyi memberitahu Chen Pingan bahwa dia akan menemani gadis biru kembali ke kuil di puncak gunung untuk mengambil buku panduan Go yang sangat berharga yang tersembunyi di balik dinding rongga kuil. Untuk meyakinkan Chen Pingan dan menghilangkan segala kekhawatiran yang mungkin dimilikinya, Lin Souyi menjelaskan bahwa gadis biru bermaksud untuk kembali ke kuilnya sendiri, tetapi dia telah mengajukan diri untuk menemaninya. Karena itu, Chen Pingan tidak dapat berkata apa-apa selain memperingatkan Lin Souyi agar berhati-hati saat berjalan mendaki gunung di malam hari. Dengan itu, Lin Souyi mulai mendaki gunung bersama sang gadis biru, sementara Chen Pingan melihat dari jauh. Tampaknya ada beberapa aturan di gunung yang harus dipatuhi, terbukti dari fakta bahwa sang gadis biru meluncur dengan kakinya melayang di atas tanah. Terlebih lagi, nyala api hijau seperti hantu telah muncul di depannya untuk menerangi sekelilingnya, dan dia dan Lin Souyi tengah mengobrol dengan bersemangat satu sama lain, jadi ini bukan saja bukan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, melainkan sangat mirip dengan jalan-jalan malam dengan penerangan lilin yang dijelaskan dalam jurnal perjalanan Li Baoping. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Setelah kepergian Xie, Cui Chan terus berdiri sendiri di dahan pohon. Kadang-kadang, suara burung hantu yang mengerikan akan tiba-tiba terdengar di malam hari. Burung-burung ini disebut sebagai burung terlantar oleh warga Yellow Court Nation, dan mereka dianggap sebagai pertanda buruk, sering dikaitkan dengan pertanda malapetaka dan pembawa berita buruk. Gumpalan asap hitam mengepul dari hutan sebelum berhenti di samping Cui Chan.
Cui Chan tersadar dari lamunannya sambil bertanya, kamu mau pergi? Dewa Yin dari kota itu mengangguk sebagai jawaban. Amulet yang diberikan oleh Patua yang kepadaku memang mampu menangkal kerusakan yang ditimbulkan oleh angin astral dan lintasan kota kepadaku, tetapi jimat-jimat itu hanya cukup untuk mendukungku selama perjalanan pulang pergi ke dan dari perbatasan Kekaisaran Li Agung. Sekarang setelah aku menemani semua orang ke Yellow Court Nation, ini sudah lebih jauh dari tempat yang seharusnya aku tuju, dan aku mungkin mulai berjuang setelah mencapai Embroidered Flower River dan Wanping County. Nori, sosok Dewa Yin menyerupai riak air atau nyala api yang berkedip-kedip, terus berubah secara tidak jelas saat dia merenung. Aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang kau buat dengan Patua Yang, tapi aku harap kau bisa menyelesaikan masalah dengan Chen Pingan dan yang lainnya dengan cara yang bersahabat. Cui Chan cukup sopan kepada Dewa Yin, dan menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Dewa Yin tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apakah Anda percaya pada karma, guru kekaisaran yang terhormat? Cui Chan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya tidak pernah percaya pada karma. Jika Anda ingin menasihati saya untuk melakukan perbuatan baik guna mengumpulkan karma baik, maka saya juga punya beberapa nasihat untuk Anda. Orang-orang dengan aspirasi dan prinsip yang berbeda pada akhirnya akan menempuh jalan yang berbeda. Daripada mengkhawatirkan apakah aku akan melindungi Chen Pingan atau tidak, kamu seharusnya mengkhawatirkan apakah istrimu dan anakmu digunakan sebagai pion oleh penguasa sejati pemutus sungai dari Danau Sujian. Dewa Yin menghela napas pasrah. Bahkan manusia pun punya batas untuk melakukan sesuatu, apalagi makhluk Yin yang dibenci langit dan bumi sepertiku. Tidak ada jalan buntu dalam mengejar Dao Agung, hanya saja beberapa jalan lebih sulit daripada yang lain, kata Cui Chan. Mereka yang mengumpulkan energi Yin akan menjadi roh, sementara mereka yang mengumpulkan energi yang akan menjadi dewa, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda manusia atau bukan. Bukannya kamu tidak punya kesempatan untuk naik ke tingkat dewa suatu hari nanti. Pikirkan tentang roh-roh gunung itu, jalan kultivasi mereka sungguh sulit. Itu memang benar, Dewa Yin terkekeh, lalu terdiam cukup lama, tidak menunjukkan niat untuk memulai perjalanannya kembali ke Kekaisaran Li Besar. Apakah masih ada hal lain yang ingin kau ceritakan padaku? Tanya Cui Chan. Aku tahu bahwa selain membayar utang, kau juga memandang Chen Pingan dengan sangat baik. Namun, aku yakin kau tidak tahu bahwa aku telah menyiapkan Chen Pingan untuk hal-hal besar sejak awal, lebih awal daripada siapapun. Aku tidak bisa memberitahumu perinciannya secara pasti karena itu menyangkut beberapa rahasia yang berkaitan dengan pencarianku terhadap Dao besar, tetapi yang bisa kukatakan kepadamu adalah bahwa bahkan ketika aku berada di ibu kota, aku telah mengarahkan pandanganku pada Chen Pingan sebelum Patua Yang, dan aku juga menaruh perhatian yang sama besarnya pada Chen Pingan dibandingkan pada Patua Yang. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin aku katakan, jawab Dewa Yin sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alis Cui Chan sedikit berkerut saat dia membentak, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Dewa Yin tidak terpengaruh oleh perubahan sikap Cui Chan, dan berkata, saya sangat mengagumi Anda atas doktrin Anda yang lebih mengutamakan kemampuan praktis dan kontribusi bagi kekaisaran dan rakyat. Banyak penganut Konfusianisme yang mengecam doktrin Anda, dan Anda memiliki lebih banyak pencela daripada pendukung, tetapi saya sangat yakin bahwa dalam beberapa abad dan milenium mendatang, doktrin Anda pada akhirnya akan diterima dan didukung secara luas oleh masyarakat. Cui Chan agak terkejut mendengar ini, dan dia mengangkat alisnya saat dia menoleh ke arah Dewa Yin dengan ekspresi terkejut. Aku tidak tahu bahwa kamu mendukung doktrinku. Sebagai tanggapan, Dewa Yin membuat gerakan yang mengejutkan, dengan membungkukkan badan dengan hormat dan dalam, seperti yang dilakukan oleh para pelajar Konfusianisme kepada tokoh-tokoh senior yang bijak, dan dia berkata, membungkukkan badan ini tidak ditujukan kepada guru kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, ini adalah gerakan kekaguman yang kuberikan kepadamu karena berani mengusulkan doktrin baru meskipun mendapat kecaman luas. Baru setelah Dewa Yin menempuh perjalanan ratusan kilometer jauhnya, Cui Chan perlahan kembali sadar, dan campuran kesedihan dan kepuasan muncul di wajahnya. Dia melangkah maju, menyebabkan dahan di bawah kakinya membungkuk lebih jauh, dan dia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya sebelum menggenggam tangannya di belakang punggungnya.
Ekspresi kekalahan di matanya telah sepenuhnya memudar, dan dia kembali dipenuhi dengan tujuan dan tekad. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Saat Lin Souyi kembali ke perkemahan, ada ekspresi marah di wajahnya, dan dia duduk di samping api unggun dengan sebuah buku kuno dipegang erat di tangannya. Ada apa? Tanya Chen Pingan. Lin Souyi meludah dengan gigi terkatup, dasar. Jika para sarjana dari negara pengadilan kuning itu tidak melakukan apapun selain berkumpul untuk minum di kuil, maka aku tidak akan bisa berkata apa-apa, tetapi bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang begitu hina dan tidak sedap dipandang? Mereka adalah aib bagi semua cendekiawan di seluruh dunia. Jika aku adalah Azure Maiden, aku pasti sudah mengusir itu keluar dari kuil dengan paksa. Terlepas dari apa yang telah mereka lakukan, gadis Azure sendiri tidak melakukan apapun kepada mereka, bukan? Tanya Chen Pingan. Lin Souyi mengangguk sebagai jawaban. Dalam hal itu, Anda harus belajar beradaptasi dan menerima, kata Chen Pingan. Lin Souyi mendongak menatap Chen Pingan dengan ekspresi agak bingung, dan begitu melihat wajah Chen Pingan, ia langsung merasakan ketenangan dan ketenteraman yang tak dapat dijelaskan. Ia menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara pelan, saya mengerti.